Siap. Siap. Kabar Pak Mardi, kami banyak teman-teman lama ya, ada Pak Tata, terima kasih Pak Tata, Mas Bayu, ada Pak Aam ya. Kami mohon maaf apabila mungkin ada penerimaan yang kurang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu nanti sebelum sambutan dari Pak Wakil dan Pak Wali Kota. Yang pertama sambutan dari PLT DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Pak Haji Rahmat Sulaiman. Mangga. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota yang sudah ditetapkan, tinggal kita menunggu pelantikannya saja. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Sekretaris dan para sahabat-sahabat ketua fraksi, para wakil ketua dan sahabat-sahabat dari ASN yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul dalam suasana keakraban. Jujur saya sebetulnya sudah di Jakarta kemarin. Ditelepon sama beliau, Kang akan ada acara ini nih, saya balik lagi. Tapi kata satu, saya udah pesan bos yang jam 2, yang bisa pagi-pagi karena ada acara ulang tahun MKGR. Karena kepentingannya adalah kepentingan bersama dan kepentingan Cimahi, maka waktu dan tempat alhamdulillah tidak ada waktu, tidak ada masalah untuk kita semua. Bapak Wali Kota dan Adinda wakil yang saya banggakan, dalam politik memang kondisinya selalu harmonis. Saya melihat bahwa baik politik ataupun organisasi ada 3 hal. Semua organisasi, semua kepentingan politik pasti punya kepentingan. Dari kepentingan itu bagaimana strategi yang bagus, ya. Dan dari strategi kepentingan itu ada seni yang harus kita imbangi. Kalau keras dengan keras, benturan, besi dengan besi, benturan bisa jadi besi rongsokan. Tapi kalau besi diukir dengan bagus, maka besi itu menjadi ukiran yang mahal-mahal. Jadi kita hormati, kita banggakan, dan kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kunjungan Pak Wali Kota dan Pak Adinda Wakil ini menjadi awal kebaikan di Cimahi melalui Partai Golkar, Pak Wali Kota. Karena sebetulnya saya sering komunikasi dengan beliau, siga nama hati nama kone. Saya ketemu di mana-mana, bahkan dari DPP. Tapi itulah sebuah politik, ya. Politik itu Kang Karno jadi presiden karena sebuah kejadian, sebuah masalah. Pak Harto jadi presiden karena sebuah masalah, semar, keributan dan yang lainnya. Udah gitu Pak Gus Dur jadi presiden dan sebuah masalah. Bu Megawati jadi presiden dan sebuah masalah. Ya. Pak SBY jadi presiden dan sebuah masalah. Tapi dalam politik bagaimana mengemas dengan baik, dan yang penting bahwa jarum kecil itu harus bisa ditembus dengan kebaikan. Mudah-mudahan memang Pak Wali Kota ini punya niat bagus sehingga kita masih bersilaturahim. Insya Allah Pak Wali, 7 fraksi ini akan mengawal Pak Wali selama 5 tahun demi kepentingan Cimahi. Karena kita koridornya adalah koridor merah putih, maka mohon maaf kalau memang ternyata teman-teman Pak Wali Kota punya konsep yang sangat bagus terhadap masalah Cimahi, kawal, dampingi, dan dukung kepentingan masyarakat. Saya yakin tidak ada Pak Nafsud sebentar lagi jadi wakil ketua DPRD, ya.
dan putranya yang ulang tahun sebetulnya keluarganya Pak Nafsu. Jadi Pak Nafsunya naik jadi wakil ketua DPRD, putranya mewakili PAW dari Pak Ali Hasan. Ya, mudah-mudahan dengan kedua kekuatan ini bisa menambah untuk kepentingan Cimahi, dan teman-teman dari ASN jangan ragu bahwa Golkar akan selalu konsisten terhadap masalah kebijakan tentang pemerintah, karena Golkar muncul sebuah kebutuhan untuk kepentingan bangsa, untuk kita semua, untuk Cimahi. Saya yakin dengan Adinda wakilnya generasi muda ini, sebetulnya kita sering kontek-kontekan, cuma beda madhab. Aris DPD Golkar Kota Cimahi, Mangpuri. Saya biasa menggunakan diksi Mang. Kalau Mangpuri termasuk dengan almarhum Mang Ali, karena alhamdulillah sampai hari ini nama saya masih tercatat sebagai pengurus Soksi. Satu tahapan sudah dilalui, masuk ke dalam Trikarya. Itu kami pada di Golkar lebih mudah. Yang saya hormati dan saya banggakan para anggota fraksi Golkar DPRD Kota Cimahi ini alhamdulillah hadir komplit semuanya. Ada senior saya Pak Diarto, ini harus berbangga berarti dalam catatan sejarah dari 5 wakil wali kota Cimahi, insya Allah ke depan 2 berlatar belakang akuntan, yaitu Pak Diarto dengan saya. Jadi malu ya Pak Diarto kalau misalkan kita jebol apalagi loss dari sisi penganggaran. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar DPD Golkar Kota Cimahi, mungkin hadir dari kecamatan, pengurus kecamatan, pengurus kelurahan, juga tidak lupa Pak Kaban, terima kasih juga di sini hadir dari tim kota, tim pemenangan kami. Ada ketuanya dari partai ASN masuk, yaitu Pak Haji Kartawi Kanta beserta rekan-rekan sekalian yang hadir, para teman-teman semua, rekan-rekan pers, media, dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas penerimaan yang diberikan kepada kami berdua. Begitulah perjalanan politik, betul seperti kata Kang Rasul tadi, ya, kalau tidak dinamis bukanlah sebuah politik. Ya, perjalanan politik begitu dinamis. Saya sampaikan Pak Wali Kota ini ibarat buah mangga, luarnya hijau, dalamnya kuning. Jadi di dalam lubuk hati yang terdalam sebetulnya Golkar itu sangat terpatri di hatinya. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita bersama, dan juga ini bapak-bapak PNS P3K yang terbaru dilantik. Apa ya Pak? P3K yang baru dilantik kan seragamnya putih-putih. Nah, termasuk rambutnya juga sudah putih sebenarnya, cuma dihitamkan aja. Ya Pak ya, sama kan gitu ya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPD dan jajarannya, yang mana pada pagi hari ini kita dapat diterima dalam rangka silaturahmi kami berdua di DPD Golkar yang ada di Kota Cimahi. Ini sebuah upaya kami bagaimana seusai pilkada Kota Cimahi, kita Cimahi wajib bersyukur bahwa Cimahi pilkada dalam keadaan aman, nyaman, dan tentram. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena ibaratnya pertempuran ini adalah sudah selesai. Setelah selesai kembali, karena ini hanya sebuah dinamika politik. Setelah selesai, ayo kita bersama-sama. Beda pendapat, beda pilihan itu hal yang biasa, tetapi semua adalah Cimahi. Kalau melihat ke belakang agak repot juga Pak ya. Bagaimana Golkar ini kalau melihat dari ke belakang,
Dari tahun 77 saja saya sudah ikut terjun di Golkar. Ya, dulu tahun 82 saya menjadi saksi TPS. Itu pada saat tahun, betul ya, 82 ya? 82 itu saya adalah saksi TPS. Kemudian 78 waktu itu, 77 saya juga ikut berkiprah di sana. Dan malang melintangnya di TNI terhadap Golkar kita tahu semuanya. Karena saat itu adalah zaman Pak Harto. Semua keluarga besar TNI, termasuk pemilu pertama itu 72 ya, 72 pemilu pertama, kemudian 77, 82. Nah, 87 itulah kami mengalami permainan yang unik di dalam Pilpres pada saat itu. Bagaimana di mana keluarga besar TNI semuanya termasuk PNS semuanya ada di Golkar. Karena dulu ada hanya 3 partai, yaitu PDI, zaman PDI Pak Suryadi, kemudian Partai Golkar dan Partai P3. Nah, disitulah kita bermain di sana, memiliki ya sejarah singkat pada saat itu tahun 87 bagaimana sih kiprahnya seorang TNI atau keluarga besar TNI terhadap Golkar. Nah, itu terpilih rekan-rekan sekalian dari tim. Pertama, saya kira saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD maupun Pak Haji Namsun dan yang lainnya. Ternyata sudah membuka lebar-lebar. Karena Pak Ngatianan dan Pak Adit masuk ke pemerintahan Golkar sudah relatif. Ini adalah modal dasar yang saya kira cukup besar, dan ini tentunya kami berharap di dalam perjalanannya nanti, karena yang lebih implementatif adalah rekan-rekan di bawah fraksi Golkar yang ada di DPR. Tentunya ini kami mohon juga sejalan dengan itu. Tidak ada tadi Pak Menteri Pertahanan dusta di antara kita. Setiap program kegiatan insya Allah yang akan disampaikan oleh pimpinan, oleh wali kota dan wakil wali kota adalah kegiatan program yang bertumbuh untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentunya karena pengalaman kita yang Haji Namsun, ya kita bicara di Banggar dan sebagainya selalu ada kendala dan sebagainya, tapi selama ini saya melihat Golkar itu yang sangat mendukung, sangat membantu kepada pemerintah. Ini yang kami rasakan 5 periode ini, Golkar selalu membantu kepada eksekutif. Dan saya yakin periode sekarang pun akan lebih membantu, karena tadi sampaikan oleh Bang Puri, Pak Wali Kota, Pak Wakil, di darahnya juga sudah darah kuning. Ya, menyatai itu kan akan menjegal, menyatai akan menghalangi. Insya Allah, saya kira perpaduan yang harmonis antara senior dan junior. Ternyata di DPR juga ada seniornya, ada juniornya, ya anggota dewannya. Ya ini saya kira sangat luar biasa. Kami ingin dengan visi misi mantap ini betul-betul akan membawa perubahan yang signifikan kepada masyarakat di Kota Cimahi. Kita berharap program kegiatan ke depan ini bukan program kegiatan yang copy paste. Maaf saya sampaikan ini. Ini harus kita kawal Pak Haji Namsun dan rekan-rekan yang terutama barangkali yang milenial nanti akan membuka. Jadi membuka kegiatan DPA atau DIPA dan sebagainya itu bukan hanya saat pembahasan dengan Banggar saja, tapi pada saat sekarang kita buka, kita kawal. Ya kita tidak berharap, kita sudah berkomitmen ke pemimpinan, pengertian dan pewakilan tidak terjadi lagi hal yang tidak kita harapkan. Kita ingin mulus, kita ingin berjalan dan semuanya berpacu atau bermuara kepada bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah terlalu lama menunggu barangkali ya, Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita ini menunggu bagaimana kita meningkatkan. Insya Allah barangkali dengan komitmen yang disampaikan Pak Wali dan Pak Wakil tadi, kami sekali lagi mohon dorongan, bantuan dan dukungan yang secara implisit tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPD. Tinggal bagaimana secara implementasi nanti di lapangan pada saat komunikasi, koordinasi antara eksekutif, birokrat dan legislatif bisa berjalan lebih baik lagi.